Timnas Indonesia berhasil mengalahkan China di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan ini berhasil membawa sejumlah berkah besar bagi skuad Garuda. Sejumlah bintang Liga 1 berhasil mendapatkan menit bermain lebih bersama Patrick Kluivert. Sebut saja seperti Beckham Putra yang masuk menggantikan Marcelino Ferdinand. Belum lagi Timnas Indonesia juga memainkan Yakub Sayuri dibandingkan Kevin Dix. Bagaimanakah meledaknya performa bintang Liga 1 sejak dilatih Patrick Kluivert? Kejutan besar Patrick Kluivert. Patrick Kluivert awalnya diyakini bakal tak begitu memakai bakat lokal. Kluivert bahkan dirumorkan ingin memakai skuad penuh dengan pemain keturunan. Publik menilai Kluivert bakal dipakai untuk memikat pemain keturunan di Eropa. Kluivert juga ogah otak-atik skuad keturunan peninggalan Sinteyong. Tidak, mustahil jika kami melakukan perombakan saat ini. Pelatih sebelumnya, Sinteyong, telah berada di sini selama 5 tahun dan melakukan pekerjaan yang sangat baik, ungkap Kluivert. Benar saja, Kluivert memainkan skuad didominasi pemain keturunan saat menghadapi Sokeros. Masih belum selesai, Kluivert kembali membuat geger dengan memantau bakat lokal Liga 1. Pelatih berambut tipis ini kerap hadir di tribun penonton untuk mencari penggawa potensial skuad Garuda. Hasilnya, legenda Barcelona ini membuat gebrakan baru di laga kontra China. Kluivert memadukan pemain lokal dan pemain keturunan di dalam starting line-up. Uniknya lagi, pemain Liga 1 mulai mendominasi komposisi skuad ketimbang keturunan. Tercatat ada 4 pemain Liga 1 yang Kluivert mainkan sebagai starter di Gelora Bung Karno. Mereka adalah Rizky Ridho, Yakub Sayuri, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana Fikri. Ricky Kambuaya. Keputusan Patrick Kluivert menurunkan Ricky Kambuaya membuat kejutan besar. Ricky yang tampil luar biasa di laga kontra Bahrain diyakini bakal meledak-ledak saat menghadapi China. Benar saja, pergerakan licin kakak Ricky bikin skuad Branko Ivankovic kocar-kacir. Pemain kelahiran seorang ini berani menusuk pertahanan tembok Cina dan cekatan membaca arah bola di kotak terlarang. Aksi lincahnya ini membuat China melakukan blunder fatal yang berbuah penalti. Gak heran kehebatan kakak Ricky mendapat pujian dari media lokal China. Kambuaya lebih cepat dan lincah dalam menilai titik pendaratan bola. Ia melangkah maju dan memblok bola, puji QQ News. Lihatnya performa kakak Ricky juga diberikan sorotan istimewa oleh FIFA. Ricky Kambuaya, sang permata dari timur Indonesia, tulis FIFA di akun Instagramnya. Usut punya usut, Ricky tampil moncer usai dipoles oleh Jan Olde Kering. Pelatih 62 tahun ini berhasil membangkitkan performa pemain berjuluk Sang Mutiara dari timur tersebut. Dia punya kecepatan yang luar biasa saat membawa bola dan kemampuan melepas umpan terakhir yang sangat akurat. Saya sangat senang memilikinya, tutur Jan Olde. Dapatkan kaos Timnas Indonesia warna hitam menawan dari Erspo dengan harga yang terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri juga berhasil unjuk gigi saat dipercaya menjadi starter di laga kontra China. Bermain sebagai nomor 10 di sektor kanan, dirinya sukses ngacak-ngacak pertahanan pasukan naga. Tercatat, Egy mendulang 88% akurasi umpan dan 3 sentuhan di kotak penalti China. Pemain asal Medan itu bahkan sanggup bermain padu dengan Ole Romeni. Kombinasi umpan keduanya bahkan sempat membuat penggawa China terpontang-panting. Berkat penampilan apiknya, pemain berjuluk si Kelok 9 itu langsung dihujani berbagai pujian. Egy awalnya diragukan, performa belum stabil, dan publik skeptis. Kami juga sempat meragukan karena terlalu banyak dribble. Tapi dirinya menunjukkan bukan lagi seorang pemain individual, melainkan tim player, tulis akun papan tengah. Di sisi lain, Egy juga berhasil membuktikan kualitasnya sebagai talenta terbaik tanah air. Sebelumnya, pemain 24 tahun ini sempat tercecer karena memutuskan berhenti berkarir di luar negeri. Sejumlah pihak bahkan menyebut karirnya bakal sirna jika merumput di Liga 1.
Di luar prediksi, performa Egy justru lebih matang sejak berseragam Dewa United. Di musim ini saja, dirinya menjadi pemain lokal paling subur dengan koleksi 12 gol dan 7 assist. Gak heran kalau kualitasnya sampai mencuri perhatian pelatih klub-klub rival seperti Ong Kim Sui. Menurut saya, Egy Maulana Fikri adalah salah satu pemain lokal terbaik Indonesia. Dia termasuk pemain yang perlu kami awasi, ujar pelatih Persis Solo tersebut. Beckham Putra. Beckham Putra awalnya tak diperhitungkan masuk ke timnas Indonesia. Dirinya bahkan jadi pemain terakhir yang dipanggil Patrick Kluivert untuk menggantikan Septian Bagaskara akibat cedera. Namun, segala keraguan itu sirna usai Beckham menunjukkan kelasnya di laga kontra China. Masuk sebagai pengganti, pemain mungil itu sukses mengacak-ngacak pertahanan skuad naga. Akselerasi kencang dan umpan mautnya bahkan nyaris berbuah gol kedua untuk Indonesia. Pemain 23 tahun itu terlihat begitu cair tanpa tekanan meski baru mencatatkan debut di era Patrick Kluivert. Uniknya, pemain kelahiran Bandung itu tetap nggak bisa kabur dari ospek Jai Itzes. Kapitano terlihat sedikit marah sambil bangga kepada sang junior seusai pertandingan. Meski begitu, Erick Thohir mengaku sangat puas dengan debut gemilang Beckham. Beckham tampil luar biasa. Ini bukti bahwa pemain diaspora dan pemain lokal bisa saling melengkapi. Ini yang kami harapkan, ujar Ketua Umum PSSI tersebut. Di sisi lain, pemanggilan Beckham sendiri didasarkan pada penampilan apiknya di ajang Liga 1. Dirinya berperan besar mengantar Persib Bandung meraih gelar 2 musim beruntun. Di musim ini saja dirinya total mengemas 7 gol dan 3 assist. Sampai-sampai jebolan Akademi Maung Bandung itu langsung diganjar perpanjangan kontrak hingga 2028. Hal ini juga nggak lepas dari peran besar Bojan Hodak selaku juru taktik Pangeran Biru. Menurut Beckham, sang pelatih berhasil memicunya untuk selalu mengeluarkan penampilan terbaik. Yakob Sayuri. Yakob Sayuri menjadi nama lain yang berhasil unjuk gigi di era Patrick Kluivert. Yakob dipilih Kluivert sebagai starter di laga kontra China meski punya Kevin Dix di bangku cadangan. Alasannya karena Yakob dinilai gesit dan dalam kondisi prima. Terbukti, Yakob tampil bersinar merepotkan skema serangan sayap Branko Ivankovic dengan 7 aksi defensifnya. Skuad Naga Merah juga frustasi menghalau 2 umpan Yakob ke lini pertahanan mereka. Gak heran ESPN menyanjung performa hebat pemain 27 tahun tersebut. Yakob Sayuri tampil sangat rajin, baik saat bertahan maupun menyerang, puji ESPN. Berbagai pujian ini seirama dengan pendapat Imron Nahumaruri bahwa Yakub memang layak masuk skuad Garuda. Pelatih Malut United ini menilai sang pemain tampil moncer di level klub. Saya rasa ini memang saatnya mereka kembali ke timnas Indonesia. Jadi saya harapkan ketika di timnas nanti tidak mengalami cedera, tutur Imran. Dapatkan jaket half zip keren dari M231 dengan paduan warna putih dan biru yang bisa didapatkan dengan harga 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini ya. Dengan performa pemain Liga 1 yang makin moncer, akankah Patrick Kluivert memakai mereka sebagai senjata rahasia